Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 program studi akuntansi S1 kelas B, mata kuliah ekonomi manajerial dengan dosen pengampu Ibu Fajriani Aziz SPD MSc. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan dibawakan oleh kelompok kami adalah tentang konsep dasar produktivitas. Adapun anggota dari kelompok kami diantaranya, saya Nurul Fadila Ilham sebagai pemateri pertama, Andi Musdalifa Febrianti sebagai pemateri kedua, Nasira sebagai pemateri ketiga, Siti Akila Ramadhani sebagai pemateri keempat, Saskia Albar sebagai pemateri kelima, Andi Nurhidayah sebagai pemateri keenam, dan Muhammad Fikri Pratama Asfar sebagai pemateri ketujuh. Perkenalkan, saya Nurul Fadila Ilham. Pada materi kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar produktivitas. Jadi, konsep dasar produktivitas itu dapat diartikan sebagai berikut. Dari kedua pengertian tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa secara konsep, produktivitas merupakan tingkat efisiensi suatu ekonomi dalam menggunakan modal, di mana manusia dan teknologilah yang menghasilkan output. Produktivitas ini juga merupakan konsep yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi, karena selain dari penambahan input produksi, penambahan pendapatan juga menjadi akibat dari adanya peningkatan produktivitas. Produktivitas juga dapat didefinisikan sebagai hubungan antara input dan output suatu sistem produksi, di mana ketika lebih banyak output yang dihasilkan dengan input yang sama, maka dikatakan terjadi peningkatan produktivitas. Begitu juga ketika input yang lebih sedikit dengan menghasilkan output yang tetap, maka tetap dikatakan produktivitas meningkat. Mungkin dari kalian ada yang timbul pertanyaan seperti ini. Bagaimana jika terjadi peningkatan produksi? Apakah terjadi juga peningkatan produktivitas? Jawabannya tidak. Produksi tidak otomatis meningkatkan produktivitas. Bahkan sewaktu-waktu jika produksi meningkat, bisa saja produktivitas mengalami penurunan. Jadi, untuk produksi itu kita berbicara tentang how much, seberapa banyak. Sedangkan pada produktivitas kita berbicara tentang how well, seberapa baik. Pada intinya begini, produksi itu tertuju kepada aktivitas barang dan jasa, sedangkan produktivitas itu tertuju pada efisiensi penggunaan sumber dalam kurung input, dalam produksi barang dan jasa dalam kurung output. Jadi, produktivitas bukanlah produksi dan produktivitas bukanlah merupakan ukuran dari produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Musdalifa Febrianti akan menjelaskan mengenai konsep produktivitas. Konsep produktivitas terbagi menjadi 3. Yang pertama, peningkatan stok modal. Peningkatan stok modal sebagai hasil akumulasi dari proses pembangunan yang terus berlangsung. Proses akumulasi ini merupakan hasil dari proses investasi. Yang kedua, peningkatan jumlah tenaga kerja. Peningkatan jumlah tenaga kerja juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, peningkatan produktivitas, di mana peningkatan produktivitas ini merupakan sumber pertumbuhan yang bukan disebabkan oleh peningkatan penggunaan jumlah input atau sumber daya, melainkan disebabkan oleh peningkatan kualitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasira, NIM 19921424051. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu konsep produksi. Konsep produksi terbagi menjadi 2, yaitu dimensi individu dan dimensi organisasi. Dimensi individu yaitu melihat produktivitas dalam kaitannya dengan karakteristik kepribadian individu yang muncul dengan bentuk sikap mental dan upaya individu yang selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Dimensi organisasi yaitu melihat produktivitas dalam kerangka kehidupan teknik antara masukan atau input dan keluaran atau output. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Akila Ramadhani, NIM 19921424052, akan membahas mengenai pengukuran produktivitas tenaga kerja. Pengukuran produktivitas tenaga kerja menurut sistem
adalah pemasukan fisik perseorangan atau per jam kerja yang diterima secara luas. Namun menurut sudut pandangan atau pengawasan harian, hal ini tidaklah efektif, mengingat adanya variasi yang diperlukan untuk memproduksi atau membuat satu unit atau satu barang yang berbeda setiap harinya. Oleh karena itu, diperlukan metode-metode untuk mengukur pengukuran produktivitas. Metode ini ada 3. Yang pertama, metode manajemen dengan objektif. Artinya, metode ini mengukur para karyawan yang berpartisipasi terhadap target dan tujuan bisnis perusahaan. Yang kedua, metode feedback 360 derajat, di mana metode ini mengukur nilai karyawan atau kebiasaan-kebiasaan karyawan dari berbagai sudut pandang. Yang ketiga, metode pengukuran secara kuantitatif, yaitu metode yang mengukur seberapa banyak produk atau hasil yang dikeluarkan oleh satu karyawan dalam kurun waktu tertentu. Saya Saskia Albar dengan NIM 19921420054 sebagai pemateri kelima membahas mengenai metode-metode pokok pengukuran produktivitas. Secara umum, pengukuran produktivitas berarti perbandingan yang dapat dibedakan dalam 3 jenis yang sangat berbeda, yaitu yang pertama, perbandingan antara sekarang dengan historis. Pengukuran produktivitas yang dilakukan dengan membandingkan pelaksanaan yang sekarang dengan historis pelaksanaan yang pernah dilakukan. Contohnya, membandingkan kinerja karyawan dengan periode sebelumnya pada suatu rapat kerja. Cara ini lebih mudah ditunjukkan untuk mengetahui apakah pelaksanaan yang dilakukan sekarang tergolong memuaskan atau tidak. Yang kedua, perbandingan pelaksanaan antara satu unit per unit bagian. Tidak semua pengukuran harus dilakukan secara menyeluruh. Ada kalanya hanya perlu membandingkan kinerja pada unit tertentu. Perbandingan antara unit bisa dilakukan dengan sistem seksi, tugas perorangan, maupun proses. Hasil pengukuran dengan cara ini biasanya menunjukkan pencapaian yang relatif. Yang ketiga, perbandingan pelaksanaan sekarang dengan target yang ingin dicapai. Cara terakhir ini adalah membandingkan langsung apa yang dilakukan sekarang dengan apa yang dicapai sekarang. Cara ini terbilang yang paling baik dibandingkan 2 cara sebelumnya, karena kita bisa memfokuskan diri kita pada tujuan yang ingin dicapai dalam suatu pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Hidayah. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai 2 jenis tingkat perbandingan yang berbeda, yaitu produktivitas total dan produktivitas parsial. Yang pertama yaitu produktivitas total. Produktivitas total adalah perbandingan antara total keluaran atau output dengan total masukan atau input per satuan waktu. Dalam perhitungan produktivitas total, semua faktor masukan seperti tenaga kerja, kapital, bahan, dan energi terhadap total keluaran harus diperhitungkan. Yang kedua yaitu produktivitas parsial. Produktivitas parsial adalah perbandingan dari keluaran dengan satu jenis masukan atau input per satuan waktu, seperti upah tenaga kerja, kapital, bahan, energi, beban kerja, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Pratama Asfar. Sebagai pemateri terakhir akan membawakan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas. Yang pertama, faktor teknis. Faktor teknis adalah faktor yang meliputi penentuan lokasi, tata letak dan ukuran pabrik atau mesin produksi yang tepat. Yang kedua, faktor produksi. Faktor produksi adalah faktor yang meliputi perencanaan, pengkoordinasian dan pengendalian produksi, penggunaan bahan baku yang berkualitas baik, serta penyederhanaan dan standarisasi proses produksi. Ketiga, faktor organisasi. Faktor organisasi adalah faktor yang berkaitan dengan jenis organisasi yang digunakan, pendefinisian dengan jelas, otoritas dan tanggung jawab setiap individu dan departemen, serta pembagian kerja dan spesialitas terhadap pekerjaan yang dilakukan. Yang keempat, faktor personil. Faktor personil merupakan faktor yang secara langsung mempengaruhi produktivitas sebuah organisasi. Individu atau tenaga kerja yang harus ditempatkan di posisi yang tepat. Tenaga kerja yang lulus seleksi,
harus diberi pelatihan dan pengembangan yang tepat serta memberikan kondisi dan lingkungan kerja yang baik. Yang kelima, faktor finansial. Keuangan merupakan darah dari sebuah bisnis. Oleh karena itu, harus terdapat perencanaan dan pengendalian keuangan yang baik terhadap keuangan atau modal kerja. Penggunaan modal atau pemborosan keuangan harus dihindari. Manajemen harus memperhitungkan dengan baik pengembalian atas modal yang mereka investasikan. Yang keenam, faktor manajemen. Suatu manajemen yang bersifat ilmiah, profesional, berorientasi masa depan, tulus dan kompeten akan secara positif mempengaruhi produktivitas organisasinya. Yang ketujuh, faktor pemerintah. Peraturan dan kebijakan pemerintah seperti peraturan ketenagakerjaan, kebijakan fiskal yang meliputi suku bunga dan perpajakan akan sangat berpengaruh pada produktivitas suatu organisasi. Manajemen organisasi yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan kebijakan pemerintah serta menjaga hubungannya yang baik dengan pemerintah akan dapat meningkatkan produktivitas organisasinya. Yang kedelapan, faktor lokasi. Produktivitas kerja suatu organisasi juga sangat tergantung pada lokasi di mana organisasi tersebut berada. Faktor lokasi tersebut diantaranya seperti fasilitas infrastruktur, kedekatan dengan pasar, kedekatan dengan sumber bahan baku, tenaga kerja yang terampil, dan lain-lainnya. Itu saja dari saya, terima kasih.